Hai Sobat Sarko, kembali lagi bersama saya di Tips Skripsi. Sebenarnya lebih tepat kita sebut dengan tips penelitian, karena video ini nantinya tidak hanya untuk kamu para mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, tapi mungkin juga buat para siswa SMA maupun SMP yang ternyata ikut kelompok ilmiah di sekolahnya. Langsung saja, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita menulis latar belakang, ya. Latar belakang itu menjadi salah satu bagian yang penting dalam penelitian. Kita lanjut ke slide berikutnya. Apa itu latar belakang? Ya, latar belakang adalah argumen yang disertai fakta untuk menguatkan betapa pentingnya tema penelitian yang kita angkat. Jadi saking pentingnya latar belakang ini, latar belakang itu dijadikan bagian awal dari sebuah penelitian. Latar belakang itu harus mendasari bahwasanya penelitian kita itu memang penting untuk dilakukan. Next. Ada 3 aturan umum. Sebenarnya ini aturan tidak dibuat secara tertulis oleh para ahli penelitian, tapi ini aturan umum yang saya dapatkan selama saya berkuliah, kemudian selama saya menelisik beberapa jurnal penelitian. Aturan umum yang dipakai biasanya yang pertama adalah peraturan pertama, ide adalah sebuah masalah yang perlu diteliti. Jadi jangan sampai kemudian latar belakang itu untuk masalah-masalah yang endingnya nanti anti klimaks ketika kita sudah meneliti dan membahasnya. Jadi benar-benar sifatnya urgent, penting, mendesak, ya kalau perlu. Itu benar-benar ide yang brilian untuk bisa diteliti. Aturan yang kedua yaitu opini harus dikuatkan dengan data dan fakta. Nah, ini kalau misalkan saya sedang ngajari siswa saya yang masuk ke kelompok ilmiah, itu masih banyak opini yang dibuat tanpa menyertakan data sama fakta. Misalkan kita ambil contoh, ini tidak nyata ya, tapi kita ambil contoh misalkan penelitian tentang racun di dalam makanan ringan misalkan. Kalau misalkan belum ada data tentang racun dalam makanan ringan, kita cuma menyebutkan bahwasanya makan ringan itu makanan yang tidak sehat dan segala macamnya, kita hanya menyebutkan opini tanpa ada datanya, itu maka latar belakang kita juga akan menjadi tidak valid. Kemudian aturan yang ketiga, penjelasan harus urut dan runtut supaya inti masalahnya mudah dipahami. Jadi maksud di sini adalah penjelasannya jangan loncat-loncat ya. Paragraf 1 membahas yang umum, kemudian paragraf keduanya sudah masuk masalah, tiba-tiba yang ketiga masuk umum lagi gitu ya. Itu artinya tidak urut, tidak runtut. Jadi kalau kita mau membaca belakang itu seakan-akan kayak kita baca novel ya, ada alur maju mundur. Tapi kalau penelitian nggak bisa kayak gitu, harus urut ya, harus urut. Next. Selanjutnya, persiapan untuk memulai menulis latar belakang. Yang pertama adalah kita harus menentukan dulu topik masalahnya. Sebelum menulis latar belakang, kita harus punya gambaran topik masalah yang kita angkat. Misalnya saja ketika kita merasa bahwasanya kita nemu masalah tentang kemacetan, maka disitulah berarti kita sudah tahu topik masalah yang akan kita angkat adalah kemacetan. Ya. Jangan sampai kemudian ketika kita mau nulis latar belakang, kita masih baru mikir topik masalahnya itu apa. Yang selanjutnya berkaitan dengan sitasi atau penulisan kutipan dari beberapa referensi. Kenapa ini juga harus? Karena nantinya daripada kamu waktu ngerjakan latar belakang itu masih bolak-balik nyari kutipan, lebih baik kamu nyiapkan kutipannya itu dari awal dulu. Nanti kamu tinggal rangkai menjadi satu kesatuan paragraf, ya, satu kesatuan bacaan, dan kamu tidak perlu bolak-balik untuk menulis sambil membaca lagi. Yang selanjutnya, nah, penelitian itu sifatnya harus tajam. Apa yang dimaksud dengan tajam? Latar belakang memang harus berisi perpaduan antara data, fakta, dengan opini. Ada kalanya sebuah opini memang membutuhkan data fakta yang cukup banyak supaya opini yang kita buat semakin kuat. Ya, karena pengen lebih valid datanya banyak. Tapi
dalam menulis latar belakang itu tetap ada kaidahnya. Kaidahnya apa? Yaitu bagaimana caranya kita menulis latar belakang itu, analisis masalahnya harus tetap tajam. Jangan sampai karena kita merasa bahwasanya datanya butuh banyak, saking banyaknya akhirnya kemudian analisis masalah kita tidak tajam, malah tumpul gitu ya. Tidak ada menjurus ke satu topik ya, malah melebar kemana-mana. Oke, lanjut. Yang selanjutnya berkaitan dengan susunan. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan di sini bukan sekedar basa-basi kayak kita ketika ada acara ya, basa-basi ya, tapi kalau dalam penelitian ini tidak seperti itu. Pembukaan yang dimaksud adalah kita menjelaskan pemaparan umum. Pemaparan umum ini biasanya berisi tentang teori ya. Misalkan kita ambil contoh lagi masalah kemacetan yang tadi, maka pembukaannya ya kita jelaskan teori tentang kemacetan itu seperti apa. Kan bisa jadi antar ahli, antar pakar itu ternyata ada perbedaan teori. Meskipun kita nggak ngasih teorinya seambrek ya, karena nanti teorinya yang lebih detail itu nanti kita jelaskan di tinjauan pustaka. Kita bahas yang teori secara umumnya saja. Kemudian indikator suatu jalan itu dikatakan macet itu apa? Nah, itu bisa dimasukkan ke latar belakang ya, tapi nggak perlu terlalu panjang juga. Bagian selanjutnya itu masuk ke dalam pemaparan data dan fakta. Nah, ini sudah masuk ke bagian terkait dengan masalahnya. Sebenarnya tidak ada batasan pada bagian ini, namun dipertimbangkan apakah data yang dimasukkan itu cukup tajam, cukup valid, cukup relevan, supaya nanti analisis masalahnya juga nyambung. Kalau datanya kita, ya kayak tadi yang saya jelaskan, kalau misalkan datanya kita masukin banyak ya, ternyata yang valid cuma 2, yang lainnya itu bukannya nggak valid, tapi nggak nyambung sama yang kita bahas, maka membuat latar belakang kita akhirnya kurang tajam. Kemudian di bagian opini, ini yang bagian ketiga. Setelah data dan fakta yang telah disajikan, bagian selanjutnya adalah memberikan opini. Opini ini merupakan kesimpulan bahwa penelitian kita diperlukan berdasarkan data dan fakta sebelumnya. Jadi ada teori umumnya gimana, datanya kayak gimana, faktanya gimana, baru kemudian kita membuat opini. Jangan membuat opini di awal dulu gitu ya. Karena penulisan ilmiah itu seperti yang saya katakan tadi harus urut dan runtut. Kecuali kalau misalkan kamu menulis artikel di media massa, mungkin kamu melepaskan opini dulu di awal. Ya, karena buat menarik pembaca. Tapi kalau penelitian beda. Kalau penelitian opini ditaruh belakang. Ya, ditaruh bagian setelahnya data dan fakta. Karena ternyata kemacetan itu segini, maka saya merasa bahwasanya penelitian tentang kemacetan ini sangat diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah bagian penutup. Ini biasanya bagian yang formal. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian ini sebenarnya sama aja kayak bagian ketiga, tapi ini lebih singkat yang bagian terakhir ini. Lanjut. Hal-hal yang jangan dilakukan dalam mengerjakan skripsi. Yang pertama, jangan menulis latar belakang apabila kita masih bimbang soal topik masalah yang mau diangkat. Ya, jadi kita masih belum nemu masalahnya apa, tapi sosokan kita sudah nulis latar belakang. Endingnya nanti adalah kita akhirnya membuang waktu terlalu banyak untuk melakukan hal yang sia-sia. Kita sudah menulis latar belakang banyak, ternyata habis itu kita karena bimbang ingin ganti topik, akhirnya nulis latar belakang dari awal lagi. Nah, itu ada waktu yang kemudian kita buang dengan percuma. Kecuali kasus yang berbeda apabila misalkan dosenmu yang nolak latar belakang, ya itu sudah beda cerita. Tapi kalau misalkan masih belum masuk ke tahap konsultasi ke dosen, lebih baik dimatangkan terlebih dahulu. Saya yakin juga sama. Dosen itu kalau misalkan kamu matang konsep latar belakang yang kamu bahas, itu dosen juga akan meloloskan begitu saja, ya, meloloskan begitu saja. Yang selanjutnya, jangan menulis menggunakan bahasa yang terlalu kasual atau gaul.
Jangan samakan penelitian itu sama kayak nulis di Kompas, nulis di Jawa Pos, atau nulis di Mojo ya. Karena nulis penelitian ilmiah sekali lagi harus ilmiah. Meskipun memang penulisannya tidak sekaku seperti menulis jurnal. Kalau jurnal itu benar-benar bahasanya tingkat tinggi ya. Jurnal penelitian itu bahasanya SPOK itu benar-benar diperhatikan dengan baik. Tidak boleh ada konjungsi di antara dua kalimat yang diputus sama titik. Tapi kalau skripsi masih longgar. Cuma jangan juga terlalu kasual atau terlalu gaul ya. Terlalu banyak gaya biasanya. Kemudian yang jangan dilakukan yang terakhir adalah jangan melupakan data dan fakta. Opini penuh tidak berlaku untuk penulisan ilmiah. Jangankan opini penuh, rubrik opini di media massa saja juga tidak membuka ruang untuk menulis opini penuh. Tetap harus ada data dan faktanya. Sampai di sini ada yang mungkin ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan terima kasih atas perhatiannya untuk video kali ini. Mohon maaf bila cukup lama ya, saya tidak memberikan video tentang langkah-langkah mengerjakan penelitian. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.